Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita masih berbicara tentang kekuatan niat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendiskusikan bahwa niat itu kalau seseorang berniat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat ganda sampai pada yang tidak terbatas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana halnya kalau seseorang berniat satu keburukan, apakah juga berlipat ganda? Nah, ternyata dalam lanjutan hadis qudsi ini disebutkan, wahin hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Jika seseorang itu berniat melakukan satu keburukan, satu kejahatan, falam ya'malha, tetapi dia itu belum melakukannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan menetapkan baginya itu, orang yang bersangkutan itu, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Jadi keburukan yang diniatkan tidak dilaksanakan, balasannya adalah satu kebaikan yang sempurna. Bagaimana kalau seseorang itu berniat dan melaksanakan keburukan itu? Nah, ini dalam hadis disebutkan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah itu menetapkan satu keburukan saja. Jadi Allah itu kasih sayangnya luar biasa, rahmatnya sangat luar biasa. Seorang hamba sudah berniat melakukan keburukan, lalu kemudian tidak melaksanakan, mengurung niat itu untuk melaksanakan, Allah menggantinya dengan satu kebaikan. Kalau terlanjur dia melakukan niatnya yang buruk itu, maka Allah itu menetapkan satu keburukan. Ini memang tetap kita mengatakan luar biasa. Tapi walaupun demikian, niat-niat yang sifatnya keburukan itu jangan dibiasakan. Karena setiap niat yang buruk itu, warnanya itu adalah warna hitam. Setiap titik itu artinya kita berniat. Kalau seringkali kita berniat keburukan, walaupun itu tidak dilaksanakan, itu titik-titiknya ada. Nah,
Oleh karena itu, jangan membiasakan diri, jangan memandang enteng satu kesalahan atau satu keburukan. Apalagi kalau itu sudah dilaksanakan. Itu lebih parah lagi. Nah, karena memang posisi niat ini itu pekerjaan yang sifatnya tidak kelihatan. Yang tahu itu seperti yang selalu kita katakan bahwa persoalan niat ini yang tahu itu hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tahu itu. Nah, tidak ada orang lain yang tahu. Nah, kadang-kadang kita ini berlindung dari pantauan orang di sekitar kita. Kita tidak berlindung pada pantauan malaikat yang tidak melihat kita. Nah, inilah manusia gitu, seakan-akan dia sendiri, padahal hatinya kelihatan itu. Nah, kembali kepada persoalan niat ini. Kalau selalu dibiasakan, itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Sudah mewarnai pikiran kita, sudah mewarnai pola pikir kita, bahkan pada akhirnya kalau keburukan itu, kalau niat itu selalu mewarnai keburukan kita, boleh jadi akan mempengaruhi orang lain, mengajak kepada orang lain. Walaupun dia tidak melaksanakan, tetapi dia mengajak orang lain, yaitu sudah sama dengan melaksanakan. Inilah pentingnya kita menjaga kesucian daripada hati kita, yang di situ niat itu ada di dalam hati kita. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus terbiasa berniat yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk itu tidak usah kita niatkan untuk melaksanakannya. Kita harus selalu berlindung dari pekerjaan hati, karena ini bagian dari pekerjaan hati. Kita harus arahkan hati kita itu kepada yang baik, kepada yang tulus, kepada yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebaikan itu yang mau dilaksanakan, tetapi niatnya sudah tidak karena Allah, itu juga sudah keliru gitu. Jadi yang namanya niat itu diukur dari ketulusan, dan ketika dia tulus, itulah sebenarnya adalah kunci daripada kebaikan kita. Mau membantu orang lain memang mungkin bagus, dan itu bagus, tetapi niatnya sudah keliru, nah itu juga menjadi masalah. Jadi dalam Islam itu mungkin berbeda dengan yang lain. Dalam pandangan Islam itu, ketulusan itu sama dengan melaksanakan kebaikan. Nah, jadi melaksanakan kebaikan itu kuncinya adalah ketulusan. Nah, kenapa disebut kunci? Karena kalau sudah niatnya sudah bagus, maka insya Allah, sekali lagi insya Allah, pembuktiannya juga dan dampaknya juga akan bagus. Para pemirsa yang berbahagia, ulama membagi manusia itu berkaitan dengan kesalahan pada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama bahwa
kesalahan yang menjadi beban pada seseorang itu adalah penyesalan. Ada orang satu kali berbuat salah, maka itu menjadi penyesalan. Nah, ada juga orang satu kali berbuat kesalahan itu biasa. Maka terulang lagi sehingga kemudian menjadi sesuatu yang biasa. Nah, bagi seseorang yang sekali melakukan kesalahan atau bahkan belum melakukan kesalahan itu, dia sangat hati-hati. Itulah orang yang sangat, sekali lagi, orang yang sangat luar biasa. Orang yang tipe seperti ini sangat hati-hati. Bisa dikatakan lebih banyak dia mengucapkan astagfirullah dibanding dengan alhamdulillah. Ya. Tetapi ada orang yang lebih banyak mengucapkan dalam hidupnya alhamdulillah dibanding dengan astagfirullah, maka mungkin tidak masuk pada kategori yang pertama gitu. Itulah sebabnya banyak tradisi, ada ulama yang mengajarkan kepada kita bahwa begitu habis kita sholat lima waktu, enggak usah, jangan dulu alhamdulillah, bilang saja astagfirullah gitu. Ya, bilang saja astagfirullah. Mengapa? Kita ini sangat hati-hati. Apakah ibadah itu kita lakukan secara sempurna atau tidak? Atau ada pekerjaan batin dari hati kita itu sedikit kurang fokus ketika kita sholat? Maka oleh karena itu dahulukanlah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lihat dalam sejarah kepemimpinan dalam Islam. Sayyidina Abu Bakar itu ya disepakati sebagai khalifah pengganti Nabi SAW. Dia tidak bilang alhamdulillah, tetapi dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dia hitung itu adalah risikonya. Risikonya kalau nanti tidak bisa menjalankan dengan baik. Berbeda dengan kita. Anak kita atau anaknya tetangga. Ya, anak kita baru jadi ketua kelas. Itu luar biasa itu gembiranya. Kadang-kadang prestasi-prestasi itu kita tidak menghitung dalam hal-hal yang sifatnya risiko. Nah, Sayyidina Abu Bakar, ya, cara berpikirnya lain terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara memandangnya lain terhadap amanah yang dianugerahkan kepadanya. Nah, tipe yang seperti ini atau segmen umat Islam seperti ini sangat hati-hati. Ya, makanya ketika Sayyidina Abu Bakar itu sakit, dia sampaikan kepada anaknya, ya, kepada anaknya Aisyah, saya ini sakit. Ini fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini hanya saya gunakan pada saat sebagai khalifah. Begitu saya meninggal, maka semuanya harus kembalikan kepada negara, karena itu adalah bukan milik saya. Jadi kita harus mencontoh bagaimana tingkat kehati-hatian Sayyidina Abu Bakar.
Nah, para pemirsa yang berbahagia, karena itu mungkin kita selalu berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari niat yang buruk. Nah, karena sangat mengkhawatirkan kalau kita ini nantinya menggampangkan hal-hal yang sifatnya keburukan. Walaupun mungkin dampaknya kecil dalam ukuran rasionalitas, tetapi dampaknya bagi hati kita itu bisa jadi sangat luar biasa. Karena itu biasakanlah mendahulukan astagfirullah dibanding dengan alhamdulillah. Dalam kehidupan kita banyak umat Islam dalam ibadah posting kemana-mana, selfie kemana-mana. Walaupun itu media dakwah, tapi dikhawatirkan kalau itu terbiasa posting kemana-mana. Nah, sangat dikhawatirkan. Sebelum diposting kita tulus. Tetapi setelah diposting, kita masih tulus. Tetapi begitu ada yang memberikan komen, nah, tentang gambar kita, aduh, jangan-jangan akan mengantar kita untuk merusak niat kita. Ini yang kita khawatirkan. Jadi astagfirullah harus lebih banyak dalam era sekarang ini dibanding dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu yang menjadi mungkin pola pikir baru, bagi saya baru, supaya saya juga merubah diri saya dan kita juga bersama-sama bagaimana era informasi sekarang ini supaya kita tetap merawat dan menjaga niat kita. Dan inilah saya kira adalah bagian dari mujahadah kita, bagaimana konsistensi niat kita ini kita jaga kemurniannya sehingga kemudian selalu memberikan warna terhadap hati kita. Dan insya Allah kalau itu yang kita lakukan, selalu punya niat baik, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Para pemirsa yang berbahagia, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.